Kalau flashback Pak Jumala, Pak Ganda, sajane sih rada seperti mimpi. Gitu ya. Karena apa? Karena saya itu orang cah kendel, cah deso Pak. Cah desa tapi kendel. Saiki kendel Pak. Iya. Biyen isinan biyen Pak. Oh, biyen isinan. Oh ya? Cak Ganda, sing penting wani. Halo Pak Ganda. Hula, Pak Jumala. Wah, ini pas tuh, pantai ya. Batiknya suasana pantai tuh. Ya. Mantap. Pohon-pohon itu. Iya. Ini beli di pantai di Lombok sana. Oh ya, iya. Just kemarin ya pas liburan tuh ya. Iya. Keren. Spesial untuk menyambut tamu spesial kita. Oh iya. Pak Ganda. Ya, siap. Pagi ini kita punya tamu spesial ya, lain dari yang sebelumnya ya. Kan biasanya kan ada UMKM, trainer, properti. Sekarang lain lagi perhotelan. Wah, mantap ya. Perhotelan. Dan ini orangnya istimewa, bukan sekedar orang biasa. Nah, beliau adalah ketua IHGM ya. Ya. Indonesian Hotel GM. General Manager. Iya, GM General Manager. Wah, Jawa Tengah loh Pak. Wih. Kita mendatangkan orang kualitas Jawa Tengah ini. Wih, luar biasa lah pokoknya. Nah, beliau itu adalah GM dari Hotel Norman. Ya, sebetulnya kalau ke Semarang recommended ya. Iya. Nah, saya sudah sering pakai Hotel Norman ya, acara-acara. Tamu saya menginap di situ. Iya. Dan di situ top makanannya. Oh, aku paling favorit. Masakannya. Hotel sak Semarang seriously. Gak perlu tak sebut satu-satu. Betul. Nomor siji Norman. Ya. Karena ini tamu kita beliau ya. GM ini juga langsung turun langsung. Saya juga nanti mau tanyakan Pak Iso resepnya, chefnya itu loh kok. Oh enak itu loh, cocok itu di lidah ya. Iya benar. Karena salah satu nyawa dari hotel itu ya makanannya Pak Ganda. Betul. Wes rasa kesuwen ya. Langsung kita panggil saja. Beliau adalah Bapak Muhammad Nur Khalis. Ya. Wah, ini kan Mas. Wah, kan gua ganteng ya. Luar biasa. Aku mau meh nggo jas sing wedi nek nyanyi aku. Oh gitu ya. Iya. Sama Pak Jumala, saya juga masih mau pakai baju casual tapi kerja ya. Cah kerja di cah kendel. Cah kerja di cah kendel. Cah kerja di cah kendel. Ya memang yang hari ini hari kerja ya pasti saja beliau adalah pakaian dinas ya. Iya. Terima kasih Pak Khalis. Sami-sami. Rawuh untuk insya Allah menginspirasi sobat kendel semuanya ya. Pak Khalis tadi bener ya? Jangan itu memang tapi ketua. Sebelum semuanya Pak Jumala. Oh iya. Sapa dulu. Sorry. Sapa dulu sobat kendel. Sobat kendel. Ya. Selamat pagi sobat kendel seantero Indonesia. Iya. Bahkan ASEAN, bahkan ya. dunia nih. Iya. Senang sekali saya berada di sini, mendapat panggung di sini di tempat orang-orang istimewa, orang-orang kendel. Jadi saya juga ditanya datang sama siapa, saya bilang sendiri wes kendel kok saya. Saya datang sendiri. Terima kasih atas apresiasi yang luar biasa. Semoga bisa membawa manfaat atau inspirasi satu sama lain, Pak. Amin. Ya. Masih Pak Khalis. Ya, thank you. Kembali ke pertanyaan yang awal tadi ya. Jenengan adalah ketua Indonesian Hotel General Manager. Betul ya? Betul. Pak. Itu Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, DPD Jawa Tengah. Anggotanya siapa saja? Anggota kami adalah para pimpinan hotel, baik hotel besar maupun kecil. Ya. Selama beliau adalah top manajemen atau di kami ada istilah hotel manager, ada istilah manager, ya. GM General Manager, itu qualified menjadi anggota kita. Ya. Itu termasuk
ini enggak apa namanya restoran termasuk? Kebetulan hanya hotel. Hanya hotel. Kalau Ya. Apartemen masuk. Termasuk Akomodasi. Jadi jasa akomodasi semua masuk. Oke. Oh, gitu ya. Restoran Apartemen tidak masuk. termasuk restoran. Tidak masuk restoran. Tapi kan ada satu lagi ya asosiasinya hotel itu yang apa namanya PHRI. PHRI, ya? ya. Nah, kalau PHRI itu berhimpunnya Perhimpunan hotel dan restoran. Ya, namun bedanya sangat prinsipil Ya. Pak Jumala, Pak Ganda. Karena kalau kami di IHGM adalah asosiasi profesi. 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 Jadi melekat di orangnya. Iya, Melekat di orangnya. Ya. Nah, kalau PHRI adalah para Bisnisnya. perhimpunnya bisnisnya, Oke. pengusahanya. Iya. Jadi pengusaha Kerja. hotel maupun restoran. Oke. Seperti itu beda prinsipnya. Ya. Alhamdulillah saya juga berkecimpung di dua-duanya, baik Wih. di PHRI Jawa Tengah maupun di PHRI iya. juga Jawa Tengah. PHRI juga Jawa Tengah. Pengurus juga Pak Ganda. Pengurus, Iya. alhamdulillah diamani pengurus. Jadi di dua asosiasi beliau masuk. Ya. Oke, sebelum banyak tentang perjalanan Pak Kholis, saya ingin tahu dulu dong tentang Normans ini yang Bapak pimpin. Nah, Siap. sebetulnya Normans ini apa saja servisnya kepada masyarakat? Iya. Norman adalah salah satu hotel berbintang 3 Ya. yang ada di Kota Semarang, di mana konsep utamanya adalah sebuah homey ya, Pak. Homey, ya. Place. Jadi kalau Pak Jumala sering sekali ke sana, Pak Ya. Ganda juga. Masuk lobi kan seperti rumah biasa ya, tidak disibukkan dengan tangga dan lain-lain banyak kursi. Oke. Jadi antara lobi, kemudian ruang lounge atau ruang keluarga Ya. sampai meeting, sampai restorannya semua satu lantai. Iya. Satu lantai. Jadi tidak hiruk pikuk lah, tidak membuat orang menjadi bingung restoran di mana, tempat makan atau tempat nyantai atau ruang keluarga di mana, itu sudah dalam satu lantai. Jadi memudahkan. Jadi konsepnya kurang lebih begitu, stylenya juga modern, minimalis juga. 114 kami punya kamar. 114 Ya, kamar. dengan berbagai tipe Tipe tentunya. ya. Tipe yang paling tinggi apa? yang paling tinggi kami namakan Norman Suite. Norman Norman Suite. Oke. Hanya ada 2 unit. Apa fasilitasnya 2 unit Norman Suite sini? Luasnya 58. Ada 3 room B, jadi kami menamakannya room B. Kalau kamar standar adalah 1 room B, 1 kamar. Kemudian kalau yang junior suite ada living room, jadi 2 room B. Nah ini 3 room B, jadi 3 room B luasnya. Ada bathtub, ada shower, dan fasilitas standar yang lain. Karena cuma 2 unit, alhamdulillah juga banyak dipakai para konsumen kami, baik dari korporasi maupun pemerintahan government. Full terus ya Pak berarti ya? Alhamdulillah situasi membaik Pak Ganda. Situasi Sudah membaik, situasi sudah teman-teman Normal, perhotelan ya. sudah tersenyum, Alhamdulillah. sudah Iya. cukup lama 2 tahun tiarap. 2 tahun. Tiarap jadi mulai Lebaran kemarin sampai bulan. Dan sekarang ini. sudah normal. Sekarang sudah normal, Ya. alhamdulillah. Ya. Iya. Seperti biasa, F&B kami punya restoran dan lounge, ya, itu room service, ya. Paket-paket promotion untuk food kita juga selalu adakan, wajib itu. Wajib ya? Bagi chef kami wajib. Orang kitchen itu kan begitu Pak, cuma istimewanya dia harus berkreasi terus, Iya. tapi Iya. tidak boleh melupakan yang lama. Betul. Karena boleh tetap order karena ya. yang lama ini kan pelanggan yang sudah setia Iya. kan. Kepingin ngerasa gimana. Betul, meskipun dia berkreasi dengan aneka macam Ya. makanan Ya. berkali-kali. Ya, betul. Yang lama dulu mungkin bangsa nih apa kalau Semarang, apapun ya nggak harus bisa, nggak boleh lupa menunya itu. Itulah kelebihan orang-orang boga, orang-orang food production. Iya. Sorry, sebelum masuk ke restoran. Baik, Tadi kan baru 2 unit ya. ya. Suite ya. Suite. Terus apa lagi? Di bawahnya junior suite Junior suite ada berapa unit? kami namakan executive suite. Oh. Jadi kan Jadi yang suite terus junior suite atau Executive. executive suite. ya, terus ada berapa standar. unit, Bro? Suite kita ada 30, Pak. Oh, ya 30. banyak ya. Iya. Itu yang suite yang punya living room ya Pak, ya, ruang tamu, Living sofa. room, ya. Ya. Apa yang membedakan suite dengan junior suite?
Atau eksekutif kalau suite? karena hanya 2 room B, jadi isinya hanya bedroom sama living room. Iya. Sementara kalau suite ada 3 room B. 3 room B itu bisa ada kitchen, juga ada kitchenette, Wih. juga ada di dalamnya, ada. Wah, lah kayak apartemen kan ya? Yes. Apartemen tapi di dalam hotel ya? Betul. 3 room B. Wow, Dan jadi- bawahnya hanya living room, sofa Ya. living room. Yang suite itu berapa kapasitas bed? Nah, kalau Ya. bed sama. Yang Jadi hanya yang suite, satu juga hanya ya? Satu tapi king bedroom, size begitu satu ya? king size. Ya. Sementara kalau junior tadi ada king, ada twin. Tergantung kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan. Ada juga connecting yang di sana. Connecting Untuk ya. family ya kadang-kadang. Ya, family. Di junior itu yang connecting ya? Junior itu connecting. Nah, untuk akomodasi keluarga. Ya. Meskipun kami juga dari awal untuk segmen keluarga memang kita lebih ke bisnis ya. Jadi, karena kami tidak punya kolam renang, karena bidang 3 kan tidak ada itu. Ya. Jadi keluarga memang bukan fokus utama. Ya. Tapi kami lebih banyak ke meeting. Ya. Kami punya meeting room ya, Ya. dengan berbagai kapasitas dan ukuran. Bapak Ya. sudah pernah ke sana. Ya, tapi tetap harus dijelaskan. Oh iya, siap. Sebelum ke restoran, kemudian meeting room, Ya. masih kamar berikutnya. Satu lagi. Ya, secara umum kamar hotel itu kan ada tipe standar, Ya, saya sering junior, menyebutnya standar siap. ya. Nah, karena orang kadang-kadang jadi campur ini, jadi dibilang Pemahamannya ya, Pak? pemahamannya. Jadi nama is just a name. Ada yang menyebutnya superior, Oke. ada yang menyebutnya deluxe, Deluxe, ya. ada yang menyebutnya apa Super mungkin. deluxe. Tapi standar, Ya, kalau Standar kalau paling di luar kan bawah. standar itu sebutannya apa? superior, Superior ya. superior. Oke, sekarang masuk di harga nih. Siap. Superior berapa? Nah, kembali lagi kalau kita bicara masalah hotel, sebuah organisasi yang terbuka, tidak ada yang rahasia, everybody Tak bisa, ngomong harga nih. Supaya everybody, nanti tidak kaget-kaget kalau informasi. Kok murah banget, gimana loh maksudnya? Ya. Zaman sekarang orang punya aplikasi online. Hampir semuanya orang bawa handphone mempunyai aplikasi Ya. online, mencari hotel, booking online cepat. Ya. Dan semua hotel kita tahu, semua hotel seluruh Semarang, seluruh dunia tahu harganya. Demikian juga kami. Kami pasti menggandeng aplikasi, Open masuk juga, di sana. ya, Open di juga. aplikasi. Kalau sekarang kalau kita lihat di online, Norman itu 450-an, Ya. 450 itu termasuk breakfast. Ya. 450, Ya. 4 sometimes Sobat Kendel juga kita beri Ya. tips juga ini sebetulnya pemikiran mindset bahwa kalau di aplikasi itu murah, Ya. tidak selamanya benar. Gitu ya? Tidak benar. Karena kan aplikasinya murah. Enggak dulu. Iya, dulu, iya, iya, dulu, benar, dulu benar. gini, Bro. Aplikasi waktu itu loh ya. Itu memang lagi bakar duit. Oh iya. Jadi diskonnya dibayar oleh aplikasi Betul. waktu itu. Waktu itu. Kemarin enggak lagi. Mereka supaya mendapatkan banyak ini jadi bakar duit. Iya. Jadi kesannya kalau aplikasi murah, sebetulnya memang harga di aplikasi itu benar-benar dinamis. Mungkin tiap jam berubah, Betul, mungkin tiap hari tergantung Ya. okupansi, Mereka, tergantung ya. hotel. Artinya kalau pas Bapak Ibu Sobat Kendel melihat harga sehotel A murah, ambil. Iya. Berarti di situ lagi sepi. Oh gitu ya. Sepi. Kalau Wah, ini mahal. triknya nih, triknya. Iya, Triknya. karena kita kadang-kadang kenapa ya? Saya banyak mendengar pertanyaan dari teman-teman Iya, akademisi, iya. teman-teman mahasiswa Iya. juga. Kenapa sih kok di online kok harga hotel cenderung murah? Iya. Belum tentu. Belum tentu ya. Karena lagi hotelnya murah. Iya, Itu iya. hanya sebuah aplikasi di mana harganya kita atur. Tanggal ini segini, tanggal gini segini, nanti lebaran segini, nanti tahun baru segini. Kita mau bikin 5 tahun ke depan pun bisa. Ya. Karena kita kan momen itu sudah hafal ya. Apa? Iya. Tren-tren Betul. perhotelan, okupansi itu apal. Akan menjadi fatal Pak Jumala, ini juga tips lagi teman-teman Sobat Kendel kalau mencari hotel. Manusiawi orang tuh punya salah, punya lupa. Betul, Pak, betul. Staf kami kadang-kadang mungkin ada lupa, tidak mengupdate harga. Nah, sudah tahu kalau Gitu lebaran tahun depan ini bulan apa? Mungkin nanti bulan April, Ya. April atau sebelumnya. Itu nggak dirubah harganya. Lu begitu dibuka orang sak dunia kok murah lebaran. Ya, enter langsung bayar. Iya. Padahal kita mengontrol, kenapa nih kok murah? Lupa Pak, saya belum rubah harganya. Nah, bisa kalau kayak gitu. Ya Itu jalan. manusiawi. Manusiawi. Ya, Ya. tapi ada mekanisme kontrol, ada Ya. mekanisme kerja juga Ya. kita berikan supaya tidak hanya menunggu instruksi.
Ya, jadi misalnya based on dynamic rate tadi, okupansi segini harus segini, sudah ada. Cuma, however kita sebagai pimpinan harus tak ngontrol, jangan meminimasi terjadi kesalahan seperti itu. Jadi kalau di Agoda, maaf saya sebut nama jadinya. Kalau di aplikasi tadi 450.000, untuk sobat-sobat kental pasti istimewa. Saya jamin dengan memberi atau membuat passcode atau kata kuncinya adalah cah kendel gitu. Oh, kita dapat diskon khusus. Harganya di bawah online. Harganya di bawah online. Ya. Sebut saja passcode-nya atau password-nya. Iya. Cah kendel. Cah kendel. Apalagi langsung ke WA saya. WA-nya di mana? Ada di deskripsi ya? Ada di deskripsi. Ya. WA langsung GM-nya. Cah kendel. Sebut cah kendel. Dapat diskon khusus di bawah online. Di bawah online. Sekarang orang memberi diskon kadang-kadang terlalu bombastis. 50%. 55%. Tapi dari mana? Dari rack rate, dari publish. Padahal tidak ada hotel yang menjual publish. Publish itu hanya pada saat dulu hitung-hitungan bisnis. Hitungan bisnis, hitungan ROI, BIP bahwa hotel ini akan dengan harga berapa sampai yang ditargetkan. Jadi harga publish itu mahal-mahal. Betul. Jadi 50% sama dengan yang dijual harian itu. Nah, itu kan kurang. Atau bahkan mungkin ada hotel tertentu yang harganya memang sengaja di-up untuk didiskon 50%. Bisa juga begitu. Tapi rata-rata patokannya publish. Gitu ya. 50%. Kalau orang kan gede banget ini diskonnya. Padahal dari publish. Makanya sekarang tadi saya awali bahwa hotel bisnis terbuka, semua orang bisa mengakses, termasuk harganya lebih murah dari online. Itu kami gelorakan karena sekarang ini segmen terbesar tetap online. Segmen terbesar tetap online. Segmen terbesar ya. Segmen di hotel terbesar itu tetap dari online. Luar biasa masyarakat Indonesia ini. Jadi kalau dulu government, segmen government itu yang mendominasi, sekarang kalah dengan online. Saking terbiasanya orang bermain online. Sudah tinggal. Dan itu akan terus terjadi. Terus terjadi. Makin banyak pengguna handphone dan sebagainya, internet makin online terus. Orang sangat dimudahkan. Bro, kembali bro. Siap. Produknya Norman lagi. Nah, saya ini kan sering menggunakan ruangan, ruang meeting, nah, untuk training, untuk saya sendiri itu ada training CTC dan NLP, kemudian di sekolah Alam Ridho sering juga ada rapat. Terima kasih luar biasa. Pak Ganda Blar Manajemen ini juga sering pakai, komisi, teman-teman komisi, siap. Sebetulnya ada berapa ruangan yang bisa kita sajikan ke masyarakat ini? Kita satu ruangan besar kita namakan Petra, Pak ya. Petra. Itu pun masih bisa dipartisi menjadi dua. Kan satu. Ballroom, yang paling besar ballroom kami. Ya. Itu dengan layout theater gitu, Pak ya. Theater yang hanya kursi orang menghadap ke depan itu. Kami bisa sampai maksimal 400 orang. Ya, 400 peserta. Kalau itu satu ruangan atau satu ruangan dua yang atau dua ruangan yang disekat lepas yang ballroom semuanya yang tanpa sekat. Tanpa sekat itu 400 orang. 400 orang untuk theater ya. Teman-teman biasanya yang only seminar atau biasanya pengen atau bahkan untuk manten juga kan? Atau manten, wedding juga alhamdulillah kami tetap menjadi favorit saya pikir. Karena contoh terbaru bulan Juli kemarin hampir tiap minggu ada 2 kali. Sabtu Minggu wedding ya. Juli kemarin ini. Nah, kita masih di bulan Juli ini. Rasanya kayak panen ya. Setelah sekian lama, setelah 2 tahun tiarap luar biasa. Kasihan nih. Kan hotel ini lagi alhamdulillah. Koyo panen soal posor tahun. Saya ingat kata-kata Mas Menteri kita, Pak. Mas Menteri kita bahwa pariwisata dan perhotelan paling terdampak. Betul. Namun, ada namunnya beliau waktu itu menyampaikan, kami akan paling cepat recovery daripada industri yang lain. Yang mungkin terbukti, Pak ya. Nah, orang butuh traveling, butuh jalan-jalan, butuh akomodasi. Sepertinya terbukti. Waktu itu beliau mengatakan kita optimis akan paling cepat recovery pada waktunya nanti. Kayaknya mengamini saya teman-teman mengamini dan memang syukuri kita. Ballroom kapasitas 400 berikutnya. Berikutnya ada 4 ruangan-ruangan kecil karena kebanyakan dulu kan
seperti kita ketahui hotel segmen terbesar adalah government. Government setiap meeting itu mesti mengharapkan ada partisipasi kecil untuk menuju pleno itu. Betul. Jadi hotel yang memiliki ruangan-ruangan tambahan, ruangan kecil itu pasti banyak diminati. Ada berapa ruangan? Kami memiliki 5 ruangan. 5 ruangan yang kecil-kecil. Kapasitasnya? Variasi mulai dari 10 sampai kemudian sampai maksimum ruang satunya sampai maksimum 40. Kemudian 2 ruangan yang lain sampai maksimum 60. Ya, kemudian yang satu ruangan yang partisi dari ballroom tadi bisa sampai 80. Oke. Itu untuk mengakomodasi. Kalau single meeting dari government itu kita punya ruangan banyak untuk mereka beragenda sebelum pleno atau apabila ada beberapa permintaan dari korporasi maupun asosiasi maupun komunitas-komunitas itu kami bisa memadai. Ada training kecil juga bisa ya, kapasitasnya 10 orang. Oh iya. Siap. Kami itu 10 orang ya. Kita pakai, Pak. Begitu sobat kendel ya. Luar biasa kami banyak disupport oleh luar biasa Bapak di sini. Makanannya enak banget. Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan makanan, kita akan bahas. Sebelum masuk ke makanan, saya juga tanya harganya per pack berapa ini kalau meeting group? Kalau meeting paket meeting. Paket meeting itu biasanya 1 kali lunch, 2 kali coffee break. Ada lagi yang di bawah itu ada lagi Pak Jumala. Oh, apa yang itu? Only coffee break. Coffee break only. Oh, bisa ya? Coffee break only. Oh bisa ya? Coffee break only bisa. Iya. Coffee break only. Nah, ini berarti juga sekitar berapa? 4 jam? Sekitar durasinya berapa, Pak? Ya 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 Kalau 4 jam jam kan kadang-kadang kita juga mungkin maksudnya nggak ada meal, nggak ada lunch gitu ya. Jadi 2 sampai 3 jam ya, coffee break only berapa? Misalnya start pagi jam 9 ya sampai jam 11. Ya. Kalau sampai jam 12 nanti partisipan bertanya-tanya, Rano, lunchnya ini. Nah, itu variasi kami adalah antara 35.000 sampai 50.000. Karena kenapa sampai 50.000 kami juga tergantung pada tergantung pesanannya atau isinya apa. dan jumlah partisipannya. Jumlah partisipan ya. Jumlah partisipan. Konon ini berarti. Semakin kecil jumlah partisipan ya semakin mahal. Karena mahal per pack-nya maksudnya. Karena listriknya podo listriknya. AC-nya sama dan sebagainya sama ya. Jadi makin banyak peserta insya Allah masih lebih itu. Dari 25.000 sampai 35. Dari 35.000 sampai 50.000. Waduh, baru tahu kita ada. Iya. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi sobat kendel nih yang punya asosiasi, yang punya komunitas ya. Kami siap. 35 sampai 45. Itu yang coffee break only. Coffee break only. Oke. Sekarang kalau atasnya lagi kami menamakannya, orang hotel menamakannya half day meeting. Itu ada lunch ya? Lunch. Ada lunch. Tapi coffee breaknya hanya 1. Coffee breaknya hanya 1. Oke. Itu berapa jam Pak durasinya? Itu ya paginya ya? disiapkan coffee break, kemudian jam 12 isoma lunch, kemudian masih melanjutkan meeting lagi. 4 jam lah, 4-5 jam ya sampai jam 1, jam 2 gitu. Nah, itu kami di Norman lagi-lagi ini masalah food kan variasi ya harganya Pak ya. Jadi kalau paket itu 110.000 saya pikir sampai 150.000 bisa. Kenapa saya selalu bikin antara? Karena memang ini makanan. Customize. Oh iya. Saya pesan menu apa? Maksud saya itu, harga itu. Dari berapa? 110 kami siap. 110 sampai 150. Tergantung konten pesanan kita ya. Makanannya. Jadi kami memberi chef kami selalu memberikan pilihan. Minimum berarti kapasitas sesuai kapasitas ruang. Jadi kalau saya misalnya pakai yang ruang kapasitas 10, artinya saya minimum 10 gitu. Iya, betul. Atau minimum 6 aja boleh? Boleh? Boleh. Mantap. Teman-teman dari akademisi kampus lumayan sering. Iya. Jadi kalau meeting kecil itu kan bisa pakai sana Pak kan ya? Kami tunggu. Bisa, sudah pernah pakai Pak. 10 ya maksudnya. Aku yang pernah pakai. Siap. Apalagi training Pak ya. Makin sedikit kan makin pesertane ping 6 ngono. Peserta 6 karo makin mengenal. Trainernya siji, asisten atau panitianya siji. Lu ya.
Iya. Oke, dan itu masuk di tetap harganya yang tadi ya Pak, Ya, antara ya. 110 sampai 150. Iya. Sekarang kalau yang Full full day berarti Full ya. day artinya tambah satu coffee Tambah break satu lagi. coffee break lagi. Jadi setelah Break isoma lagi. makan, Iya, kemudian iya. meeting, mungkin jam 3 atau jam ini disuguhkan lagi Ada, supaya tombol ngantuknya, Iya, teh tombol kopi dan ngantuk. snack. Nah itu ya kita range-nya 150 180. 150 sampai 180. Siap. Wah. Pokoknya intinya fleksibel. Fleksibel, Apalagi ya, buat ya. sobat kendel ya, nanti kita fleksibel dengan passwordnya yang sobat kendel. Sebut passwordnya sobat kendel. Sobat kendel. Atau Iya. cak kendel. Atau Cak cak kendel kendel. atau sobat kendel. Cak ya? kendel atau sobat kendel Ya. pasti nanti kita istimewakan. Wah, Kami fleksibel, apalagi tadi saya bilang makanan kan ya custom. Ya, Tinggal kita chef kami memberikan pilihan ini. Kalau Ya, ini ya. segini gitu. Rasa tidak berbeda sama. Oh rasa jelas tidak sama, Siap. cuma kan kontennya beda toh. Yes. Kalau harganya. Ya, ya. Oh nek rasa yo setnya podo kok. Terima kasih, matur nuwun. nah Bro masuk kerak. itu apa? Masuk ke rasa. Ya, Taste. Oke. Rasa. ya rasa tuh Taste. Pak. Ya rasa itu kan memang enak Pak di Norman tuh ya. Terima kasih. Saya Ya, itu- sampaikan ke chef saya nanti. Itu masak rahasianya betul apa Pak? Itu Pak Kolis turun langsung atau gimana itu? Mungkin kalau kita cukup memberi kebijakan ya. Iya. Memberi kebijakan aja. Contoh kebijakan ya kita karena sudah konsepnya Humi ya. Masakan tuh seperti di rumah. Oh gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya sendiri kalau ke hotel tuh kadang-kadang taste atau bumbu-bumbu udah ketebak duluan lah paling rasanya gini. Oh. Paling rasanya gini. Iya. Apalagi kan kita bicara masalah meeting partai besar Iya, gitu ya. iya. Ya akhirnya kan masaknya besar juga. Betul, Kalau betul. memang ini kan kadang-kadang ya maaf kadang-kadang hambar atau kurang apa itu yang menjadi kadang-kadang menjadi image yang kurang pas ya. Jadi saya sampaikan ke chef saya bahwa pokoknya harus seperti masakan di rumah. Kuat bumbune. Kuat bumbune Iya, ya. jadi taste itu tetap bertahan, tetap paten ya bagi kami apapun masakannya, taste-nya seperti di rumah, bukan seperti di hotel yang masak ballroom besar akhirnya kita icip-icip pun ya nggak nendang. Siap. Nah, itu salah satu kebijakan yang kita sampaikan ke teman-teman di produk. Ya, di samping tentunya cost juga kita pantau, Pak. Cuma jangan sampai karena kita mengutamakan taste dan tadi itu akhirnya food cost tidak terkontrol. Kita kurang bagus juga dari sisi manajemen. Iya. Berikutnya testimoni, Pak. Testimoni dari Pak Jumala, dari Pak Ganda. Semua kami perhatikan, kami dokumentasikan. Iya. Kurang iki, kurang asin, kurang ini, kurang ini, semua itu kita bahas, kita dengan teman-teman. Kita kan punya daily briefing, punya briefing harian, punya kemudian mingguan, bulanan evaluasi, forecast meeting, sampai profit and loss meeting kita punya di hotel. Itulah momen-momen kami mengevaluasi semua produk, baik kamar, food and beverage sampai banquet. Nanti kalau tadi bicara produk kami ke masyarakat ya hotel itu room, food and beverage, banquet. Iya. Yang kami punya itu. Sejujurnya Pak Ganda, saya ini kan hotel Semarang, hotel besar-besar itu kan hampir sudah pernah merasakan. Iya. Minimal makanannya. Betul. Kamare mau ngaku wong Semarang ya. Ayo. Kecuali zaman dulu Pak, staycation Pak. Oh iya. Zaman Covid. Iya. Hotel mempunyai program staycation. Jadi Iya. Oh, iya. Gila ya untuk orang-orang lokal staycation daripada di rumah. Work from hotel kan ya. Tidak apa-apa tuh. Nah itu sejujurnya Normans ini memang dibanding dengan hotel-hotel besar itu cukup bisa melekat di hati gitu loh. Luar biasa. Rasanya itu Terima kasih. ngeni gitu loh. Nah oleh karena itu kembali ke restoran ya. Ya. Saya ingin juga dijelaskan Pak, paket-paket restoran itu apa saja yang bisa ditawarkan ke masyarakat. Misalnya nih contoh di paket nih, paket Ramadan. Nah, misalnya begitu. Atau ada yang lain, silakan. Atau paket buffet ya, makan siang. Seperti atau makan tadi siang. kami Lunch. singgung di Lunch. awal bahwa teman-teman di F&B di food product harus punya paket. Kalau di kami di Norman setiap 3 bulan harus berubah. Oh. Paket
promonya. Iya. Yang kami endorse, yang kami tampilkan, yang kami promokan. Contoh 3 bulan yang lalu kami rawon. Oh gitu ya. Rawon. Rawon ya. Iya, Tapi kita rawon sering loh. Sampean mau Surabaya? Saya Jawa Timur. Jawa Timur gitu. Kalau nggak salah dulu kami namanya rawon wewe gombel. Iya benar. Karena di gombel kan kami Iya, lokasinya iya. rawon wewe gombel. Oke. Itu just a name ya, tapi Iya, iya. taste sesuatu yang berbeda. Itu ini inisiasi ataupun kreativitas kami tekankan supaya tiap 3 bulan harus berubah. Nah, Dan itu dipromosikan Betul. kan supaya masyarakat tahu. supaya masyarakat tahu. Kami medsoskan, kami promosikan, Betul, kami betul. mengundang influencer sampai iya. kami semuanya kami pakai semua kanal bisnis, kanal promo kami bikin. Dan setelah rawon selesai, sekarang Apa nih Pak yang baru? apa itu Mas? Soto Makassar. Soto Makassar. Soto Makassar Makassar. dan soto yang ada sumsumnya itu sumsum. Wes. Sumsum. Weh. Onro bukan ya Makassar. Itu loh. Tulang kok ya? Tulang, Mm-mm. tulang. Lupa saya namanya. Itu sampai akhir bulan ini sudah Oh, iya? 3 bulan. Apa ya? Sop konro. Bukan. Soto Makassar with sumsum itu, Nah, with oh tulang gitu ya? sumsum itu. Bukan sop ya, bukan ya? Bukan. Sumsumnya yang di sogok Di gitu Pak? tulang itu ya. Yang di tulang itu ya? Ya, Sop kok bisa disusrup ya. tetap kalau bicara hasil memang lebih rame rawonnya. Oh. Rame rawonnya 3 bulan per 3 Ya, bulan. Tapi memang rawon memang sendiri top, kok. kan secara top of mind udah lebih Betul, tinggi toh. betul. Nggak terlalu jauh lah Karena Jawa kan- Tengah sama Jawa Timur kan ya Ya berdekatan. karena kan ini di Jawa. Betul, Mungkin ya. kalau di Makassar ya Pasti, fokusan yang nah. Makassar. Gitu, ya. Nah ini tuh Agustus saya minta saya mempersiapkan another 3 months. Wes, apa ini Pak yang khusus? Sementara masih digodok sama Mau Asep. digodok ya. Karena belajar dari tidak semua paket promo berjalan Ya, bagus, ada yang Nah. tingkat penjualan tinggi, Ya. ada yang kurang bagus. Nah kita harus benar-benar yang dipromokan. Menu-menu lain tetap ada. Ya. Kita namakan apa ala carte Ya, atau ya, menu di buku itu ada terus. Ya. Apapun menu ada di sana. Ya. Tapi ini menu yang kita andalkan bulan itu yang kita benar-benar Khusus ya. promokan. Benar-benar di Ya. ini ya. Kita flyerkan, kita jualan ke visit ke perusahaan, kita medsoskan itu menu yang lagi dipromokan. Jadi tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan harus bukan. Wewe kemarin 3 bulan, Ya. ya. Soto 3 bulan itu. Tantangannya saya begitu, yang saya bilang dia harus punya kreasi-kreasi baru. Tapi begitu ada tamu order yang 2 tahun yang lalu ya iso, nggak boleh lupa. Nah, pertanyaannya kenapa kok mesti 3 bulan Pak? Eh, Ya tiap bulan sekali ganti gitu. Tiap bulan, 2 bulan pun kami kewalahan dengan promonya, Pak. Oh. Kami oke. harus mencetak Oh, flyer, iya. ya, mencetak Betul. Oh, flyer. makanya dibuat 3 bulan ya, biar Ya, lebih meskipun juga ya panjang. meskipun kita sedang zaman online, Ya. tapi kami tidak melupakan yang konvensional. Oh iya. Yang bagi-bagi brosur, Ya. yang door to door kami lakukan. Iya Pak. iya. Tapi yang online kan tinggal ketik di layout, kirim ya nggak usah printing, Pak. Memang porsinya lebih besar, tapi kami tetap yang konvensional itu tetap kami kerjakan. Ya, oke. Kami kerjakan. Pak Khalis, Ya. kalau misalnya saya mau lunch di sana, ya, dengan 3 orang, kira-kira normalnya habis berapa? 3 orang. Saya meet up nih. Yes, 3 orang janjian ya. gitu Menu ya. rata-rata menu Pak, ya. Ya, Menu kami rata-rata. menu kami tebel banyak Ya, sekali. ya, oke, Jadi kalau normal. 3 orang mungkin per covernya, per A-nya Ya. mungkin 70.000, 75.000 udah dapat. Wah. Serius, 75 Pak? serius, Pak. Ada pilihan-pilihan menu itu. Normal ya, tapi ya kurang lebih kan itu. Kurang lebih sop buntut kami istimewa. Sop Oh. buntut. Ngiler. Karena jam-jam segini tuh enak yang itu. Malah dilihat Karena saya pernah makan sop buntut yang Timingnya pas, Pak. Kadang-kadang jam-jam segini sop Sobat Grel, murah loh. Murah, siap. 70 berapa? sama dengan di luaran di teman-teman. Lo kadang malah lebih mahal. Karena luar. dan suasananya kan kita beli suasana juga di sana ya. Ya. Ini hotel. Bumi Oh, suasananya. iya, Masakannya tuh Siap. Terima kasih. Tetap harus mencoba. Masak di hati. Harus dicoba. Coba. Harus dicoba. Ya. ya hanya Sop berkisar. buntut kita Kurang ada lebih ya, ada 70 varian ribuan. yang rebus, ada yang goreng, ada yang bakar. Loh, bro, itu 70.000 kan sudah minum sudah. Ya, Woi. Wah, sudah minum. Sudah dengan minum. Oh.
Itu yang selama ini kami berikan pada masyarakat. Tapi kurang lebih loh bro, sebagai pilihannya ya. Tergantung rata-ratanya, rata-rata menu ala carte kami. Jamnya Pak Polis keliru, harusnya yang jam kedua. Jadi ngomong makanan, baru itu langsung mangan. Iya. Kita masih ada rekaman lagi. Kalau bisa ya live show cah kentalnya di Norman kan itu. Boleh. Di restoran siap muter gitu ya. Oh iya siap. Oh iya. Agendakan ya. Agendakan. Room visit. Ya, ngobrolnya di restoran, terus kita ajak room visit. Siap. Sampai yang ini. Mantap. Boleh kita agendakan ya. Pak, tentang restoran masih satu lagi Pak. Siap. Pertanyaan saya. Paket Ramadan berapa? Paket Ramadan kita seperti kemarin yang terakhir. Ya, kalau paket Ramadan paket bukber ya, buka bersama. Namanya macam-macam, ada yang selera Nusantara, ada yang macam-macam, ada selera kampung, tapi intinya buka bersama. Kemarin kita 85.000. Kemarin kita 85.000. All you can eat. All you can eat hanya 85.000. Mangan sawarge. Sawarge dengan berbagai macam orang buka puasa ngerti sendiri tuh banyak. Ngelek itu terus aku. Saya tak ikut, Pak. Aduh, Pak Joni. Memang seperti Pak Jumali bilang tadi, hotel tuh ya yang menjadi ciri khas ya makanannya. Ya, itu salah satu nyawa hotel loh Pak. Siap, Nyawanya itu, Pak. kami sepakat, Nyawanya. kami setuju, Pak. Setuju makan. Nyawanya. Testimoni, kemudian juga semua pelanggan kami sangat concern. Kami meetingkan bersama kalau ada yang komplain. Terus ya, Pak, ya? Terus kan bagaimanapun kan itu tadi karena nyawa. Hotel is hotel ya, semua hotel sama, ada hotel, ada AC, ada kamar mandi dan sebagainya. Tapi yang berubah-ubah itu kan food, masalah lidah kan, masalah lidah tamu, jadi harus benar-benar kami jaga ya. Breakfast, apalagi breakfast itu kan mau bagi tamu-tamu hotel kan puncaknya tuh di breakfastnya itu, kadang berlama-lama di breakfast semuanya itu menjadi pertimbangan kami untuk. Oke Pak Koles, itu tadi tentang hotel ya. Saya ini tentang GM-nya sendiri. Kita ulik-ulik GM-nya. Gimana perjalanannya kok bisa jadi GM Norman, ketua IHGM ya, Indonesian Hotel General Manager Jawa Tengah. Mantap. Dan pengurus PHRI ya. Dan pengurus PHRI, bisnisnya juga beliau jadi pengurus. Ya. Bagaimana ceritanya? Pak Koles, monggo. Kalau flashback Pak Jumala, Pak Ganda, sajane sih rada seperti mimpi. Gitu ya. Kenapa? Karena saya itu orang cah kendel, cah deso. Cah deso tapi kendel. Saya ini kendel, Pak. Biyen isinan biyen. Oh, biyen isinan. Oh ya? Saya dilahirkan di Kota Malang, bukan kotanya, Pak, Malang Coret. Gunung, di bawah gunung. Tepatnya di mana, Bro? Agak modern sedikit kabupaten lah. Kabupaten di mana? Apa itu? Tapi kalau Bapak ngejar terus, ya kecamatan Ngajum, kemudian Bapak Gunung Kawi, Pak. Gunung Kawi tahu. Ya, lereng-lereng sana lah. Jadi wis pokoknya desa kesa-kesa lah. Wantenge. Iya. Tuntutan. Tuntutan pekerjaan. Terus kok bisa? Konon waktu itu seperti biasa almarhum bapak orang tua kan orang desa Pak ya, jadi itu seneng kalau anak-anaknya itu TNI begitu. Pegawai negeri, dokter TNI kan waktu itu kan begitu. Iya. Banggaan lah ya. Banggaan itu. Saya kebagian yang diminta ke TNI. Tapi memang ya perawaannya ya pantes ya. Jadi pantes ya. Jadi kolonel, jenderal ini pantes kok. Tapi sedikit berubah SMA mungkin karena pergaulan dan lain-lain. Sepertinya saya memvonis saya nggak cocok di sana. Kemudian juga saya pengen kerja, pengen cepat kerja Pak. Motivasi pekerja. Lulus SMA langsung kerja. Nah akhirnya waktu itu tahun 90-an ya pariwisata kan mulai tahun berapa? Tahun 90 betul. Itu lagi top-topnya pariwisata Indonesia. Dan di Bali. Dan di Bali, Pak. Di
Di Bali itu luar biasa, pembangunan hotel begitu masif, hotel besar, bintang 5 lagi rame-ramenya Pak. Nusa Dua Beach itu, tempatnya Nusa Dua itu lagi dibangun hotel bintang besar semua tahun 90. Karena saya termotivasi satu, cepat kerja, saya pengen kerja aja. Kerja, making money gitu ya, money kemudian normal life itu ya. Akhirnya saya ke pariwisata, ke perhotelan. Itu keputusan saya yang harus saya perjuangkan dengan susah payah dengan orang tua karena beda ini. Dan di Bali ya? Dan di Bali. Karena waktu itu pusatnya pariwisata di Bali, pusat hotel di Bali. Konon gampang cari kerja waktu itu. Akhirnya itulah yang terjadi. Jadi merantau ke Bali ya? Untuk ke Bali. Satu kata kunci yang saya sampaikan ke orang tua almarhum bahwasanya di TNI ada karir, ada apa? Posisi, ada karir. Di kami juga ada karir. Saya sampaikan bahwa di hotel adalah hospitality atau pelayan, melayani hospitality, tapi ada karir. Itu saya pegang betul. Ada karir. One day saya akan berada di top. Wah. Itu tahun 90, Pak. Dan sekarang sudah terbukti ya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Mas pada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Sepertinya kok karir saya berjalan mulus. Saya tidak menemukan hambatan yang serius. Seperti masuk tol ya, Pak? Seperti masuk tol, bahkan lebih cepat dari perkiraan. Di awal masuk saya dulu memang mempunyai setting karir gitu. Saya kan 5 tahun di posisi ini staff level. Kemudian 3 tahun di supervisor. Nah, kemudian 2 atau 3 tahun di asisten manajer. Nah, kemudian 5 tahun di departemen head atau kepala bagian. Bagian itu manajer ya? Manajer juga, sudah bukan asisten lagi, tapi sudah manajer. Di hotel kita mungkin ada 8 atau 9. Manajer tapi yang level ada GM-nya ya kan? Manajer kepala bagian penerimaan tamu ada kepalanya, bagian masak ada kepalanya, bagian housekeeping ada kepalanya. Betul. Setelah itu 5 tahun saya harus ada di GM. Wow. General Manager. Jadi total itu 2 tahun itu Pak. Bro, boleh sebut merek bro. GM pertama kali di mana? Saya pertama kali di Belitung. Di Belitung. Iya. Cuman itu sebelum itu Pak Jumala, sebelum rame-ramenya novel itu apa itu namanya tuh? Novel itu yang rame kemarin itu lupa saya nama novelnya. Jadi Belitung masih sepi waktu itu. Kalau sekarang rame. Belitung tuh Bangka Belitung. Apa tuh novel yang terkenal itu? Lupa saya. Laskar Pelangi. Aku dibisiki karo Pak Aryawan itu Laskar Pelangi. Tahun berapa itu? 2000 sekian. Itu saya bergabung dengan sebuah hotel yang juga mempunyai cabang di sana. Berarti Bapak di Belitung ya? Ya, saya ditugaskan di sana. Berapa tahun di sana? Kebetulan saya katakan kurang berhasil adaptasi karena memang sepi Pak, karena memang di tengah hutan begitu. Kotanya juga masih sepi, jadi saya kembalikan mandat, saya balik ke Solo. Di Solo langsung masuk hotel juga kan? Hotel saya di Solo sebelum GM. Sebelum GM gitu ya? Sebelum GM, tapi ada tugas untuk mengembang sebagai GM tapi di Belitung. Tengah hutan, ya di resort tapi gitu Pak, tapi mungkin karena my first experience, pengalaman pertama, jadi mungkin. Jadi itu Belitung cabang sebetulnya. Yes, cabangnya di Solo, betul. Jadi first experience langsung ke sana. Banyak suara nyinyir juga banyak. Nyinyirnya begini. Kowe dibuang sakjane kowe gitu. Dibuang dipinggirkan. Dan jangan-jangan itu masuk ke hati gitu. Tapi saya perjuangkan, Pak. Gitu. Whatever, karena ini first position, Pak perjuangkan dibuang, apa-apa, nyatanya memang posisi pertama kok. Jarang dapat posisi itu, tidak semua orang. Betul, meskipun Pak. Itu hanya pandangan orang aja, saya malah tantang. Meskipun saya fail, saya gagal, karena bulan kelima tuh nggak salah. Bulan kelima saya calling direksi bahwa saya minta tantangan yang lain dulu. Alhamdulillah, karena mungkin nggak tahu, karena Tuhan sayang, direktur juga sayang mungkin sama saya, akhirnya saya diberikan diterima di itu, kemudian dicarikan challenge yang lain. Terus, itu tahun 2006.
2006. 2006 ya. Apa challenge yang lain apa? Berikutnya apa nih? Di sebuah hotel di Solo. Solo, Di GM juga. GM juga. Wah. Jadi Wayo ya orang gagal itu ngono itu GM juga. betul. Ya alhamdulillah kami syukuri, Pak. Itu tahun 2010 ya, 2010 di sebuah hotel di Solo, dan 2015 saya cerita tadi di Norman Semarang. Dari Solo itu langsung ke Norman. Ya, Tapi 2000. ini satu manajemen apa beda? Awalnya itu manajemen, Pak. Jadi Awalnya Norman manajemen, ini kan dulu dikelola oleh sebuah operator di Solo. Iya. Kemudian saya masuk ke sana. Kebetulan tahun kedua dirubah. Pemilik mengatakan mau dioperatori sendiri, mau dikelola sendiri. Oh, Ya. Terus misah ya. Terus bisa, dan pilihan lagi bagi saya. tetap Balik ke manajemen lama. atau di sini dengan owner baru. Wah. Jadi pilihan lagi ya. Iya, kan, ya? Motor baru dia top pimpinan. Iya, Pak. Kan katanya hidup selalu adalah pilihan, Pak. Iya, Hidup iya, adalah iya. pilihan. Iya. Hidup adalah pilihan. Jadi memang selalu memilih. Iya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini adalah tahun saya ke-8 di Norman. Tahun ke-8. Tahun ke-8 di Hotel Norman, dipercaya, nah lagi-lagi tanda kutipnya kan masih dipercaya pemilih, ya, berarti masih cah kerja. Makanya masih ngaku gini. Isik jadi cah kerja. Kalau sudah nggak pakai gini, saya pakai batik ke sini tadi, Pak. Iya, iya. Pakai batik. Awal karirnya ternyata beliau ini cah kendel, Pak. Siap. Cah desa tapi Cah cah desa. kendel. Cah desa, Mm-hmm. cah kendel. Iya. Cah kerja. Luar biasa. Oke, di balik perjalanan ini pasti ada suka duka Pak Ganda. Oh iya. Ya. Boleh, Pak. Sama. Boleh Pak sharing Pak suka dukanya. Sukanya, Pak. Pengalaman yang paling Yang paling wow apa Pak sukanya Pak? Kalau yang secara umum lagi-lagi saya tadi dari perjalanan karir saya merasa bersyukur karena dianugerahi jalan karir yang lempeng saja, disayang sama Tuhan, lempeng saja gitu. Namun di dalamnya pasti tidak munafik, pasti ada kerikil, ada suka dukanya benar, pasti benar. ada. Meskipun lagi-lagi saya katakan bahwa mayoritas menyenangkan, fun. Hotel ini seneng tok di sini, Pak. Cah kendel itu selalu begitu. Ciri-cirinya gini ya, cah kendel. Ciri-cirinya cah kendel. Oh, Coba perhatikan semua video kita. Lo asal duduk di sini nih takoni itu semuanya fun. Ya, padahal yakin pasti ada kesulitan. Oh iya. Tapi mereka pada umumnya memaknai itu dengan fun. Iya, termasuk tadi dah dinyinyir, kowe iki jane dibuang. Dari sebuah kota Buang besar halus nih ya. dibuang halus, kasih posisi GM, Ya, tapi di Belitung. Nah, iya. Sakjane jujur, sakjane pikiran panjenengan apa? Respon hatinya apa? Saya positif, saya ambil. Luar Karena ini biasa. Inspirasinya nih sobat kendel ya. Dinyinyiri tapi tetap ambil positif. positif karena saya yakin, karena my first experience, step saya memang ke sana. Dari Harus, awal ya. saya yakini bahwa step saya, aku GM nih, bariknya harus GM, harus ganti seragam ingin. Iya. Tak kejar, tak oyang. Betul. Mungkin kalau waktu itu Pak Kolis ini kecil hati dan dengerin Nah, nyinyiran itu. itu. Kasih ke Buddha. Wah, Buddha. Masa Buddha, Pak, jangan apa? Bapak niatnya buang saya atau gimana? Kasih ke Buddha. Salah mas saya ada banget itu. Bos gede itu butuh loh bro. Ya. Kalau kita nolak terus, apalagi kita kemudian responnya negatif, orang bakal tak kayak mana itu. Iya. Siap. Ya. Ya pengalaman bos itu. Before and after berarti kalian ya. Before-nya begitu. Ya. Iya. Untuk menjadi GM, Pak ya, namanya kan jenderal, Pak. Ya. Jadi meskipun ora ahli ya kudu roto icip-icip. Dokter umum memang dokter khusus. Ya. Si khusus ya kepala bagian itu. Ah. Teknisi ya chief engineering. Iya. Wah, murni no teknis. Ya. Sing housekeeping ya skipper ya. Kemudian yang accounting ya chief accounting. Ya. Nah kami ini di GM ya kudu Kudu iso, semuter. kudu paham. Iya, paham. Makanya ya. kan saya dari sebuah bagian yang Ya. hanya satu departemen ya, front office katakanlah background saya. Iya. Saya paham itu, maka saya harus posisi ini tak kejar dulu ini posisi Ya, yang ya. satunya, satu Ya. disiplin ilmu, satu bagian. Ya. Saya mengejarnya, saya ingat sampai ke Banjarmasin. Bos.
Itu apa itu bagian? Apa itu, Pak? Itu bagian di housekeeping dan room divisionnya. Oh. Jadi saya ada mentor saya yang mengatakan kalau udah mau jadi GM jangan dari satu jalur toh. Jangan dari satu jalur. Kunci. Minim 2 atau 3. Ya. Saya terngiang itulah. Terus saya kejar, saya cari peluang ke sana kemarin. Kami sadar dari itu networking itu perlu. Jadi saya punya teman banyak. Seluruh Indonesia teman tak teleponi kabeh ada posisi. Ada mau di Banjarmasin. Dan tentunya lebih daripada Belitung Pak ya. Tapi perjuangannya berat karena memang juga first step lagi, nyari pengalaman lagi, nyari jas untuk menuju GM. Saya ke sana. Artinya semua profesi yang ada di hotel itu mesti dikuasai. Iya, gitu untuk ya namanya itu tadi bukan ahli tapi harus tahu. Karena kita di atas sama mereka, jadi ya harus. Dan sekarang sudah ini sudah di posisi GM ini Pak Kolis sudah tahu loh. Betul. Gitu. Jadi paribasane part-partnya cara ya. cuci piring, Yes. cara noto kamar, Betul. sampai cara ngitung duit roh. Aja sampai GM raruh ngitung duit. Ada laporan keuangan dia menguasai. Ya. Itu Sudah penting. menguasai semua ya. Detail-detailnya tuh. Wow, luar biasa tamu kita kali ini Pak. Dahsyat, Pak. Dahsyat. Mbahnya dahsyat luar biasa ya. Saya ingin menginspirasi semuanya ya. Baik yang karyawan maupun pengusaha. Terutama yang karyawan ini kalau ingin menjadi pucuk pimpinan Anda harus menguasai seluruh pekerjaan yang ada di bisnis itu. Tepat. Dan harus selalu fun ya. Selalu fun. Harus selalu fun ya. Senang ya. Thinking. Apalagi di hotel ya Pak ya. Iya. Pelayanan. Pelayanan. Dan ini bisnis networking gitu. Jadi harus pakai koncone. Termasuk saya hadir di sini. Saya berterima kasih. Saya yakin habis ini teman saya tambah banyak. Oh tentu. Oh iya. Tentu. Mantan narsum nanti akan dimasukkan di grup narsum. Matur nuwun. Iya. Saya kira gitu ya Pak Ganda ya. Sebenarnya menarik Pak. Orang kroso gitu saja. Ngomong becakan dulu di sini ya. Tapi nanti kita nih Pak ya agendakan visit ke Norman. Visit Baik. ke Norman ya. Jadi kita bisa lihat room visit juga kan. Betul, ya. fasilitas ya. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Tips dong buat Cakang tuh. Nah, tipsnya apa sekarang Pak? Lebih khusus kepada teman-teman yang mau atau anaknya teman-teman yang mau berkarir di dunia perhotelan karena apa yang saya alami. Saya selalu sampaikan ke teman-teman calon-calon hotelier. Iya, hotelier. Oh, hotelier ya. Mahasiswa atau Iya. Wong hotel kudu wani merantau. Wong hotel iku kudu wani merantau. Kalau mau karir. Nah, contohnya saya. Belitung tadi ya. Terus kok mana tadi pas gue Banjarmasin ya dong? Iya, teman-teman kadang-kadang ada adik mahasiswa itu Pak, saya Semarang aja deh Pak. Ya wis Semarang tok. Ente nono mungkin Hotel Padma buka. Ente nono hotel iki buka. Jadi gue ini ditompo. Itu Pak ditompo. Belum lagi saingannya yang sekarang luar biasa. Iya. Ada di mana? Di Aceh mau enggak? Aduh Pak, jauh Pak. Ada di Papua. Kan sampai Iya. Yang pasti sampai saat ini kan hotel itu adanya di kota-kota besar. Iya. Yes. Karena hotel di kota Jilil. Kalau bagi yang alergi kota kecil seperti yang saya alami di tapi kalau resort Belitung bisa di tadi. kota kecil Bro. Ya, resort ya. Hotel City Hotel masih di kota-kota besar. Jadi sebetulnya bukan masalah ini kita berada di hotel kota-kota yang besar. Tapi alergi merantaunya itu yang kadang-kadang susah. Anak zaman now ini. Iya. Anak zaman now. Wani merantau. Golek peluang peluang karena peluang itu harus didapat. Kenaikan karir itu harus kita cari. Kita tidak menunggu diangkat, kita nggak menunggu, bisa ditunggu tapi kan saingannya akeh. Sebelum diangkat jadi GM di kepala bagian diri ya. Yang mendiri. Nah, supaya kita layak duduk di tempat itu. Iya. Saya pikir itu top ya, tipsnya juga top. Jos. Ya, saya kira demikian ya inspirasi kita terima kasih. hari ini. Terima kasih Pak Kolis. Siap. Sama-sama. Moga-moga kita bisa segera berkunjung ke Hotel Normans. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Sharing ke banyak orang supaya bermanfaat. Siap. Ibu Ayu dagingnya kandel. See you, Cah Kandel.